Angin malam berhembus lembut, menggoyangkan tirai tipis di jendela kecil rumah kontrakan mereka. Di dalam rumah yang sederhana itu, Laila duduk di kursi kayu tua, mengusap perutnya yang semakin membesar. Usia kandungannya sudah memasuki bulan ke-9. Setiap gerakan kecil di dalam perutnya membuatnya tersenyum sekaligus cemas. Hari itu, tubuhnya terasa lebih lelah dari biasanya. Kakinya mulai membengkak, punggungnya pegal, dan napasnya terasa lebih berat. Ia tahu, sebentar lagi bayi yang telah ia kandung selama ini akan lahir ke dunia. Namun, di balik kehangatan yang seharusnya dirasakan oleh seorang ibu yang menanti kelahiran anaknya, ada kesedihan yang diam-diam menggerogoti hatinya. Suaminya, Dika, tak pernah benar-benar peduli padanya. Dulu, saat menikah, Laila sempat membayangkan bahwa hidup berumah tangga akan penuh cinta dan perhatian. Namun, semua itu hanya angan-angan kosong. Sejak awal kehamilannya, Dika selalu menganggapnya sebagai beban. Ia sering mendengar suaminya mengeluh tentang uang yang harus dikeluarkan untuk pemeriksaan kehamilan, tentang makanan yang harus bergizi, dan kebutuhan lainnya. Laila bukan tipe perempuan yang suka menuntut. Ia tidak pernah meminta barang-barang mewah, tidak pernah meminta suaminya membelikannya perhiasan atau pakaian mahal. Ia hanya ingin diperlakukan dengan kasih sayang, ingin setidaknya Dika bisa sedikit lebih mengerti keadaannya yang semakin lemah menjelang persalinan. Malam itu, perutnya mulai terasa lapar. Ia teringat aroma martabak yang tadi siang sempat ia lihat di pinggir jalan saat menemani tetangganya ke pasar. Matanya berbinar, membayangkan betapa enaknya martabak manis yang hangat, dengan isian coklat dan keju yang meleleh di mulut. Saat mendengar suara motor berhenti di depan rumah, hatinya sedikit lega. Dika akhirnya pulang dari tempat kerjanya. Laila buru-buru berdiri, meskipun terasa berat, dan berjalan ke arah pintu. Begitu Dika masuk, ia langsung meletakkan tas kerjanya di kursi, dan merebahkan diri di atas kasur tanpa melepas sepatu. Laila tersenyum kecil, mencoba menahan segala kelelahan dan sakit yang ia rasakan. "Mas," panggilnya pelan. Dika menjawab tanpa membuka mata. Aku pengen martabak. Tadi siang lihat di pasar, kelihatannya enak banget," katanya dengan suara lembut, berharap suaminya mengerti keinginannya. Dika membuka matanya sedikit dan mendesah kesal. "Lagi-lagi minta ini itu," gumamnya. Laila menelan ludah. "Aku cuma pengen martabak, Mas. Aku udah lama nggak minta apa-apa. Aku kepengen banget." Dika bangkit duduk, menatap istrinya dengan tatapan tajam. "Kalau pengen sesuatu, kerja sendiri sana. Jangan bisanya cuma minta." Laila terdiam. Sejenak, hatinya terasa seperti ditusuk. Dika tak pernah berubah, selalu menyalahkannya, selalu membuatnya merasa tidak berharga. "Aku nggak kerja bukan karena aku malas, Mas. Aku hamil besar. Aku nggak bisa kerja sekeras dulu," katanya pelan, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Dika mendengus, lalu membanting tubuhnya kembali ke kasur. "Bodoh amat, udah sana tidur. Jangan banyak minta." Laila berdiri terpaku. Hatinya sakit, tetapi ia memilih diam. Ia tak ingin bertengkar, tak ingin semakin memperkeruh suasana. Dengan langkah gontai, ia kembali ke kursinya dan duduk. Ia mengusap perutnya, berbisik pada bayi di dalam kandungannya. "Nak, maafin ibu ya. Ibu nggak bisa kasih kebahagiaan yang lebih baik buat kamu. Tapi ibu janji, ibu akan selalu sayang sama kamu." Di luar, angin berhembus semakin kencang, seakan ikut merasakan kesedihan yang tengah ia pendam seorang diri. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah kata-kata kasar dari suaminya, Laila hanya bisa duduk termenung di sudut kamar, menatap dinding yang dingin dan kosong. Perutnya masih terasa lapar, tapi tak ada yang bisa ia lakukan selain menelan kesedihannya dalam diam. Dika sudah tertidur lelap, mendengkur tanpa sedikit pun merasa bersalah. Sementara itu, Laila menggigit bibirnya sendiri, berusaha menahan air mata yang ingin jatuh. Ia tidak ingin menangis, karena ia tahu menangis pun tidak akan mengubah apapun. Laila mencoba mengalihkan pikirannya, mengelus perutnya yang mulai terasa berat. Di dalam sana, ada seorang bayi yang kelak akan menjadi alasan hidupnya. Ia harus kuat, harus bertahan demi anaknya. Namun, semakin ia mencoba menguatkan hatinya, semakin ia merasa lemah. Ia lelah dengan semua ini. Lelah menghadapi suaminya yang tak pernah peduli. Lelah terus merasa seperti orang asing dalam rumahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, pagi itu, Laila merasa tubuhnya semakin berat. Langkahnya lebih lamban, napasnya lebih pendek. Tapi ia tetap berusaha menjalani hari seperti biasa. Dika, seperti biasanya, sudah bersiap-siap pergi bekerja tanpa sepatah kata pun padanya.
bahkan sekadar menanyakan keadaannya pun tidak. Saat ia hendak pergi, Laila mencoba untuk berbicara sekali lagi. "Mas, kalau nanti aku tiba-tiba sakit, kamu bisa pulang lebih cepat?" tanyanya ragu. Dika mengernyitkan dahi. "Loh, kan udah ada bidan di dekat sini. Kalau mau lahiran ya kesana aja." Laila terdiam. Ada rasa nyeri yang menjalar di dadanya, tapi ia tetap berusaha tersenyum. "Iya, aku tahu. Tapi kan aku butuh kamu, Mas." Dika tertawa kecil, seakan permintaan itu adalah hal yang konyol. "Ah, lebay banget sih. Semua perempuan juga gitu. Toh akhirnya mereka bisa lahiran sendiri. Jangan manja." Tanpa menunggu jawaban lagi, Dika langsung melangkah keluar, menyalakan motornya, dan pergi meninggalkan Laila yang hanya bisa menatap punggungnya semakin menjauh. Hatinya terasa semakin kosong. Sore hari, kontraksi pertama datang. Awalnya, hanya seperti nyeri biasa. Tapi lama-kelamaan, rasa sakitnya semakin menjadi. Laila mulai meringis, memegangi perutnya yang terasa seperti diremas. Ia duduk di kasur, mencoba mengatur napas. Matanya melirik ponselnya yang tergeletak di meja. Jari-jarinya bergetar saat mencoba menghubungi Dika. 1 kali panggilan. Tidak diangkat, 2 kali panggilan. Masih tidak diangkat, 3 kali panggilan. Tak ada jawaban. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Ia tahu Dika pasti sedang nongkrong bersama teman-temannya, seperti biasanya. Dengan sisa tenaga yang ada, Laila mengambil tas kecil yang sudah ia siapkan sejak beberapa minggu lalu. Ia memasukkan beberapa helai pakaian dan perlengkapan bayi, lalu melangkah keluar rumah seorang diri. Langit mulai berubah warna. Matahari hampir tenggelam, dan angin sore berhembus menusuk kulitnya yang lemah. Dengan susah payah, ia berjalan menuju rumah bidan yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah kontrakannya. Setiap langkah terasa seperti membawa beban yang tak tertahankan. Ia hampir menyerah, hampir terduduk di pinggir jalan. Tetapi ia tahu, ia tidak bisa berhenti sekarang. Sedikit lagi, gumamnya, menahan air mata yang terus mengalir di pipinya. Orang-orang yang melihatnya hanya menatap tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak ada yang menghampiri, tak ada yang bertanya apakah ia butuh bantuan. Sesampainya di rumah bidan, tubuhnya sudah hampir tak kuat lagi. Kakinya gemetar, dan sebelum sempat mengetuk pintu, seorang perawat langsung membantunya masuk. "Bidan, ada pasien mau melahirkan." Semua orang bergerak cepat, menyiapkan peralatan dan tempat tidur untuk Laila. Laila berbaring dengan tubuh yang penuh keringat, menatap langit-langit yang terasa semakin jauh. Air matanya masih mengalir, bukan hanya karena rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya, tetapi juga karena hatinya yang terasa lebih sakit lagi. Tak ada tangan yang menggenggamnya, tak ada suara yang menenangkannya, tak ada suami yang berada di sisinya. Ia sendiri, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar bahwa ia telah menikahi orang yang salah. Laila menggigit bibirnya erat, menahan jeritan yang hampir meluncur dari tenggorokannya. Rasa sakit yang mendera seakan merobek seluruh tubuhnya. Keringat membanjiri wajahnya, bercampur dengan air mata yang terus mengalir tanpa henti. "Bertahan, Bu, dorong sekali lagi." Suara bidan terdengar di telinganya, mencoba memberinya semangat. Laila menggenggam spray kasur dengan kuat, mencari pegangan di tengah lautan kesakitannya. Tapi tak ada tangan suami yang seharusnya ada di sana. Tak ada bisikan lembut yang memberinya kekuatan. Ia sendirian. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Laila kembali mendorong sekuat tenaga. Tubuhnya sudah lelah, hampir menyerah, tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia harus melahirkan anaknya, meskipun harus melakukannya tanpa siapa-siapa. Tangis bayi akhirnya memenuhi ruangan. Bidan tersenyum, mengangkat bayi mungil yang kini telah lahir ke dunia. "Selamat, Bu. Bayinya laki-laki, sehat dan kuat." Laila menoleh perlahan, air matanya semakin deras. Hatinya bergetar melihat makhluk kecil yang kini menjadi bagian dari dirinya. Perawat mendekat, meletakkan bayi itu di dadanya. Saat kulit mereka bersentuhan, Laila merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Anakku," bisiknya dengan suara bergetar. Bayi itu menggeliat pelan, matanya masih terpejam, tapi keberadaannya seakan membawa secercah cahaya di tengah kegelapan yang selama ini Laila rasakan. Di saat yang sama, pintu rumah bidan sedikit terbuka. Seorang tetangga yang mengenal Laila masuk dengan wajah cemas. "Laila, kamu sendiri? Mana suamimu?" tanyanya. Laila tersenyum pahit. "Dia nggak datang," jawabnya lirih. Bidan dan perawat yang ada di ruangan saling berpandangan, jelas merasa iba. Mereka sudah sering membantu persalinan,
tapi jarang sekali melihat seorang istri melahirkan tanpa suaminya di sisi. Namun, Laila tidak ingin menangis lagi. Tidak sekarang. Ia menatap bayi di pelukannya, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. "Ibu ada di sini, Nak. Ibu nggak akan ninggalin kamu." Malam itu, di rumah bidan yang sederhana, seorang bayi lahir bukan dalam dekapan kasih sayang seorang ayah, tetapi dalam kehangatan seorang ibu yang akhirnya sadar bahwa ia harus menjadi kuat, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anaknya. Di tempat lain, Dika tertawa lepas bersama teman-temannya di warung kopi langganan mereka. Asap rokok mengepul di udara, sementara cangkir-cangkir kopi berserakan di atas meja. Salah satu temannya menepuk bahunya. Istrimu udah lahiran belum?" tanyanya sambil tertawa. Dika mengangkat bahu santai. "Entahlah, nanti juga dia kasih kabar sendiri." Temannya tertawa kecil. "Gila lu, istri lagi mau lahiran, malah nongkrong." Dika hanya mengedikkan bahu. "Santai aja, toh dia bisa urus sendiri." Saat ia melihat ponselnya, ia baru sadar ada beberapa panggilan tak terjawab dari Laila. Tapi bukannya merasa bersalah, ia hanya menghela napas malas. Paling cuma lebay doang," gumamnya. Ia tidak tahu bahwa saat itu, seorang wanita telah melahirkan anaknya seorang diri, menanggung sakit sendirian, tanpa kehadirannya. Dan ia juga tidak tahu bahwa itu adalah malam terakhir Laila menunggunya. Laila menatap bayi kecil di dekapannya. Wajah mungil itu begitu damai. Bibirnya sedikit terbuka, mengeluarkan napas pelan yang terasa hangat di dada Laila. Air matanya masih menggenang, bukan karena kesedihan seperti sebelumnya, tetapi karena perasaan yang bercampur aduk. Ia telah melahirkan anaknya sendiri, tanpa suaminya, tanpa seorang pun dari keluarganya yang menemani. Malam yang seharusnya menjadi momen paling berharga dalam hidupnya, justru menjadi saksi bahwa ia telah menjalani semuanya seorang diri. "Bu, kalau mau, besok pagi suaminya bisa datang jemput," ujar bidan yang masih berada di ruangan itu. Laila tersenyum kecil, getir. "Mungkin dia nggak akan datang, Bu." Bidan terdiam sejenak, lalu mengusap lengan Laila dengan lembut. "Kamu wanita yang kuat, Nak. Bayi ini pasti akan sangat beruntung punya ibu seperti kamu." Kata-kata itu membuat Laila mengangguk pelan. Ia tidak bisa mengandalkan siapapun lagi, hanya dirinya sendiri. Pagi hari saat matahari baru mulai naik di ufuk timur, Laila memutuskan untuk pulang ke rumah kontrakannya. Dengan bantuan tetangganya, ia berjalan perlahan dengan bayi dalam gendongannya. Hatinya masih penuh luka, tapi kali ini ada tekad baru yang mulai tumbuh. Setibanya di rumah, suasana masih sepi. Tidak ada tanda-tanda Dika di sana. Laila menghela napas. "Tentu saja," gumamnya. Ia masuk ke dalam rumah, meletakkan bayinya di atas kasur, lalu duduk di sisi tempat tidur. Seluruh tubuhnya masih terasa lelah, tapi pikirannya tak bisa berhenti bekerja. Ia menatap ponselnya. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan dari Dika. Setelah beberapa saat, suara motor terdengar di depan rumah. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan Dika masuk dengan wajah santai, seperti tidak terjadi apa-apa. "Oh, udah pulang? Lahiran di mana?" tanyanya sambil mengambil rokok dari kantongnya. Laila menatapnya dalam diam. Matanya tidak lagi berisi harapan seperti dulu. Yang tersisa hanya kelelahan dan kebingungan, bukan karena ia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi karena ia sadar tidak ada gunanya lagi mempertahankan pernikahan ini. "Aku lahiran sendiri, Mas," jawabnya pelan. Dika mengangkat alis. "Terus kenapa? Kan akhirnya selamat juga kan nih, cantas tapa juga kan?" Jawaban itu membuat hati Laila semakin perih. Ia menatap suaminya dengan mata yang basah, tapi kali ini bukan karena ia ingin memohon pengertian, melainkan karena ia benar-benar lelah. "Apa Mas nggak merasa bersalah? Aku nelpon berkali-kali, aku kesakitan sendirian, aku hampir pingsan di jalan. Sementara Mas malah nongkrong sama teman-teman." Dika mendengus, menyalakan rokoknya dengan santai. "Ya elah, biasa aja kali. Perempuan lain juga bisa lahiran sendiri kok. Kamu tuh yang terlalu lebay." Kata-kata itu adalah pukulan terakhir. Laila merasakan sesuatu di dalam dirinya patah. Ia tidak akan pernah bisa mengubah suaminya. Laila menunduk, mengusap pipinya yang basah, lalu menghela napas panjang. "Baiklah, Mas." Suaranya tenang, tapi penuh kepastian. "Kalau begitu, aku mau pisah." Dika yang sedang menghisap rokoknya hampir tersedak. Ia tertawa sinis. "Hah? Pisah? Baru juga lahiran udah ngajak cerai?" "Apalagi yang aku tunggu, Mas?" Laila menatapnya tajam. "Aku udah cukup sabar. Aku udah cukup bertahan.
Aku udah cukup menunggu kamu berubah, tapi kamu nggak pernah berubah. Bahkan ketika aku melahirkan anak kita, kamu nggak ada di sisiku. Dika terdiam, mungkin karena tidak menyangka bahwa Laila akan benar-benar berkata seperti itu. Terserah kamu, katanya akhirnya, membuang puntung rokoknya ke lantai. Tapi kalau kamu pikir cerai itu gampang, kamu salah. Keluargaku nggak bakal terima keputusan ini. Laila mengeratkan gendongannya pada bayi kecil di dadanya. Aku nggak peduli, Mas. Aku nggak akan tinggal di rumah ini lebih lama lagi. Untuk pertama kalinya, Laila merasa dadanya ringan. Seperti beban yang selama ini menghimpitnya perlahan menghilang. Ia telah membuat keputusan, dan ia tidak akan menoleh ke belakang lagi. Pagi itu, Laila mengemasi beberapa pakaian dan perlengkapan bayinya ke dalam tas kecil. Tangannya bergetar, bukan karena ragu, tetapi karena ia tahu bahwa perjalanan yang akan ia tempuh tidak akan mudah. Dika hanya duduk di sudut ruangan, menatap istrinya dengan ekspresi tak peduli. Ia tidak berusaha menahannya, tidak mencoba meminta maaf, tidak berusaha memperbaiki keadaan. "Jadi kamu beneran mau pergi?" tanyanya akhirnya, suaranya datar. Laila mengangkat wajahnya, menatap suaminya yang kini terasa lebih asing dari siapapun di dunia ini. "Iya, Mas, aku nggak bisa terus hidup begini." Dika mendengus. "Terserah, tapi jangan harap keluarga gue bakal tinggal diam." Laila mengabaikan ancaman itu. Dengan hati yang sudah bulat, ia menggendong bayinya, membuka pintu rumah, dan melangkah keluar. Namun, sebelum ia sempat pergi jauh, sebuah motor berhenti di depan rumah. Dari atas motor itu, seorang perempuan turun dengan wajah penuh amarah. "Laila, kamu mau kemana bawa anak adikku?" Suara itu menggelegar. Itu adalah Rina, kakak perempuan Dika. Di belakangnya, dua orang perempuan lain turun dari motor, ibu dan tante Dika. Mereka bertiga langsung menghampiri Laila dengan wajah murka. "Astagfirullah, baru lahiran udah bikin drama. Apa-apaan ini?" Ibu Dika berseru, tangannya berkacak pinggang. Laila menarik napas dalam. Ia sudah menduga bahwa ini akan terjadi. "Aku mau pulang ke rumah orang tuaku, Bu," jawabnya tenang. Rina tertawa sinis. "Pulang? Habis lahiran malah kabur. Gimana sih kamu jadi istri? Udah dikasih makan sama adikku, dikasih tempat tinggal, masih aja kurang." Laila merasakan panas di dadanya. Ia ingin tertawa, tapi sakit yang ia rasakan lebih besar. "Dikasih makan, dikasih tempat tinggal," ulangnya dengan suara bergetar. "Aku hamil besar, aku meminta suamiku beliin martabak aja dimarahin. Aku mau melahirkan, dia malah nongkrong sama temannya. Aku harus jalan kaki sendiri ke bidan, Bu. Aku melahirkan tanpa ditemani siapapun. Itu yang kalian sebut udah dikasih makan dan tempat tinggal?" Ibu Dika mendengus. "Ya elah, cuma lahiran doang, lebay banget sih. Zaman dulu perempuan juga melahirkan sendiri, nggak pakai cengeng kayak kamu." Laila merasakan matanya panas, tapi ia tidak akan menangis. "Tidak kali ini. Aku nggak cengeng, Bu. Aku cuma sadar bahwa aku nggak mau hidup di keluarga yang nggak pernah menghargai aku." Ucapan Laila membuat suasana mendadak tegang. Rina melangkah lebih dekat, menatap Laila dari ujung kepala sampai kaki dengan penuh hinaan. "Jangan sok suci deh, yang salah itu kamu. Kamu nggak bisa bikin adikku bahagia. Istri macam apa yang nggak bisa bikin suaminya betah di rumah?" Laila tersenyum pahit. "Suamiku nggak betah di rumah bukan karena aku, tapi karena dia nggak pernah mencintai aku. Kalau dia cinta, dia nggak akan ninggalin aku saat aku paling butuh dia. Kurang ajar kamu ya. Udah dikasih status istri malah nggak tahu diri." Ibu Dika berseru. Laila mengeratkan gendongannya pada bayinya. Status istri nggak ada artinya kalau hanya untuk disakiti, Bu. Dari dalam rumah, Dika akhirnya keluar. Ia bersandar di pintu dengan wajah malas, lalu berkata, "Udahlah, Bi, Kak, biarkan aja. Dia mau pergi ya udah." Ibu dan kakaknya langsung menoleh ke arah Dika dengan tatapan kaget. "Kamu diem aja, Dik. Istrimu mau bawa anak kamu pergi." Rina membentaknya. Dika mengangkat bahu. "Biarin aja. Toh kalau dia pergi juga gue nggak rugi apa-apa." Laila menatap suaminya untuk terakhir kalinya. Ia tidak tahu kenapa hatinya masih bisa terasa sakit mendengar kata-kata itu. Padahal ia sudah tahu bahwa Dika tidak pernah peduli. Tanpa berkata apa-apa lagi, Laila membalikan badan dan melangkah pergi. Di belakangnya, suara cacian dari keluarga Dika masih terdengar. Tapi Laila tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar melangkah pergi dari rumah itu dengan kepala tegak. Dan ia berjanji tidak akan pernah kembali lagi. Laila melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, bukan karena ragu, tetapi karena luka yang masih membekas di hatinya. Tapi di dadanya, ada bayi kecil yang sedang tertidur lelap, hangat dalam dekapannya.
Itu satu-satunya alasan yang membuatnya tetap kuat. Ia berjalan menuju pangkalan ojek terdekat, lalu memesan ojek untuk mengantarnya ke rumah orang tuanya. Hatinya masih was-was, karena selama ini ia tidak pernah menceritakan kepedihan rumah tangganya kepada keluarganya. Motor melaju melewati jalanan kota yang mulai ramai. Laila menatap ke depan dengan tatapan kosong. Pikirannya penuh dengan bayangan tentang bagaimana reaksi orang tuanya nanti. Apakah mereka akan menerimanya dengan tangan terbuka? Ataukah mereka akan kecewa karena pernikahannya berakhir dalam waktu yang singkat? Setibanya di rumah orang tuanya, Laila berdiri di depan pagar rumah sederhana itu. Tangannya bergetar saat mengetuk pintu. Tak lama, ibunya muncul di balik pintu dengan wajah kaget. "Laila, ya Allah nak, kamu kenapa?" Suara ibunya penuh dengan kekhawatiran saat melihat wajah putrinya yang pucat dan lelah. Laila tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia langsung jatuh ke dalam pelukan ibunya. Tangisnya pecah, semua kesedihan yang selama ini ia tahan akhirnya keluar begitu saja. "Ibu, aku pulang," isaknya. Ibunya mengusap punggungnya, mencoba menenangkan. "Masuk dulu nak, kamu kelihatan capek banget." Laila melangkah masuk dengan sisa tenaga yang ia punya. Di dalam, ayahnya menatapnya dengan ekspresi penuh tanda tanya. "Apa yang terjadi lah?" tanya ayahnya pelan. Laila duduk di sofa dengan bayi yang masih tertidur dalam dekapannya. Dengan suara bergetar, ia mulai menceritakan semuanya. Tentang bagaimana Dika memperlakukannya. Tentang malam saat ia meminta martabak, tetapi malah dimarahi. Tentang saat ia harus melahirkan sendiri, tanpa ditemani suaminya. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi. Sepanjang cerita, ibunya menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Ayahnya hanya diam, tapi rahangnya mengeras, menahan emosi yang berkecamuk dalam dirinya. "Jadi, dia bahkan gak peduli kamu melahirkan sendiri?" Suara ayahnya rendah, tetapi penuh dengan kemarahan yang tertahan. Laila mengangguk. "Bahkan setelah aku pulang, dia masih bilang aku lebay." "Yah." Ibunya menghela napas panjang, lalu menggenggam tangan Laila erat. "Kamu udah ambil keputusan yang benar, nak. Kami gak akan biarin kamu kembali ke laki-laki seperti itu." Laila menatap ibunya dengan mata yang masih basah. "Jadi ibu gak kecewa sama aku?" Ibunya mengusap pipinya dengan lembut. "Kecewa? Justru ibu bangga sama kamu. Kamu berani memilih keluar dari penderitaan. Kamu kuat, nak." Laila merasa hatinya sedikit lebih ringan. Setidaknya, ia masih punya rumah yang bisa menerimanya kembali. Beberapa hari kemudian, Laila mulai membiasakan dirinya dengan kehidupan barunya. Ia mengurus bayinya sendiri, meskipun tubuhnya masih lemah setelah melahirkan. Ibunya selalu ada untuk membantu, sementara ayahnya memastikan bahwa ia dan cucunya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, hari itu, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari Dika. "Balik sekarang, gue nggak mau orang-orang ngira gue ninggalin lo." Laila tersenyum pahit. Bahkan setelah semuanya, yang Dika pikirkan hanyalah citranya di mata orang lain. Ia tidak membalas pesan itu. Beberapa jam kemudian, ada panggilan dari nomor tak dikenal. Saat Laila mengangkatnya, suara Rina, kakak Dika, terdengar marah di seberang telepon. "Dasar perempuan nggak tahu diri. Udah seenaknya aja ninggalin suami. Mau cerai? Enak banget." Laila menghela napas. "Aku nggak ninggalin dia, Kak. Aku cuma pergi dari kehidupan yang nggak menghargai aku." Rina tertawa sinis. "Hah, lo pikir lo bisa bahagia tanpa suami? Dengar ya, perempuan yang ninggalin suaminya itu bakal nyesel. Suatu hari lo bakal nangis-nangis minta balik." Laila menggenggam ponselnya erat, tetapi suaranya tetap tenang. "Aku nggak akan menyesal, Kak. Aku justru menyesal karena bertahan terlalu lama di rumah tangga yang salah." Ia menutup telepon sebelum Rina sempat membalas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Laila merasa benar-benar bebas. Ia tahu, jalan yang akan ia tempuh tidak akan mudah. Akan ada banyak cemoohan, akan ada banyak rintangan. Tapi kali ini, ia tidak akan menyerah. Karena sekarang, ia tidak lagi hidup untuk seseorang yang tidak menghargainya. Sekarang, ia hidup untuk dirinya sendiri dan anaknya. Dan itu lebih dari cukup. Beberapa minggu telah berlalu sejak Laila meninggalkan rumah tangga yang penuh luka itu. Hidupnya kini berpusat pada bayi kecilnya, yang ia beri nama Rafif, yang berarti baik hati dan lembut. Setiap kali Laila menatap wajah mungil Rafif, ia merasa menemukan alasan untuk tetap bertahan. Ia tak ingin anaknya tumbuh dalam lingkungan yang penuh ketidakpedulian dan kekerasan emosional. Namun, hidup sebagai seorang ibu tunggal bukanlah hal yang mudah. Meskipun orang tuanya selalu ada untuknya, Laila tahu ia tidak bisa terus bergantung pada mereka. Ia harus mencari cara untuk mandiri,
untuk memastikan masa depan Rafif lebih baik dari apa yang telah ia lalui. Sore itu, di ruang tamu rumah orang tuanya, Laila duduk sambil menyusui Rafif, sementara ibunya duduk di sebelahnya, menatap wajah putrinya dengan cermat. "Nak, kamu udah kepikiran mau kerja apa?" tanya ibunya lembut. Laila mengangguk pelan. "Aku kepikiran buat jualan online, Bu. Dulu sebelum nikah, aku pernah coba-coba jual baju dan aksesoris. Aku pikir, mungkin aku bisa mulai lagi." Ibunya tersenyum, mengusap punggungnya. "Ibu yakin kamu bisa. Kamu anak yang pintar dan pekerja keras." Ayahnya yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Kalau kamu butuh modal, ayah bisa bantu sedikit." Laila terharu. "Terima kasih, ya. Tapi aku pengen coba mulai dengan yang kecil dulu. Aku nggak mau jadi beban ayah dan ibu lebih lama." Ayahnya tersenyum bangga. "Kamu bukan beban, Nak. Tapi kalau kamu butuh bantuan, jangan ragu bilang ke ayah." Laila mengangguk. Ia merasa bersyukur memiliki orang tua yang selalu mendukungnya, meskipun ia pernah takut mereka akan kecewa padanya. Beberapa hari kemudian, Laila mulai merintis usaha kecilnya. Ia menjual pakaian bayi dan perlengkapan ibu menyusui secara online. Ia memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk menarik pembeli. Awalnya, pesanan datang hanya 1-2. Tapi, Laila tak menyerah. Ia tetap promosi, tetap belajar, tetap berusaha. Setiap malam, saat Rafif tertidur di sampingnya, ia akan mengemas pesanan dengan hati-hati, memastikan semuanya rapi sebelum dikirim ke pelanggan. Ia bekerja keras, tapi kali ini, ia bekerja untuk sesuatu yang benar-benar ia cintai. Bukan untuk memenuhi tuntutan orang lain, bukan untuk membuktikan diri kepada suami yang tak pernah menghargainya. Ia bekerja untuk dirinya sendiri dan anaknya. Namun, di tengah semua perjuangannya, masalah baru muncul. Suatu hari, saat ia sedang sibuk membalas chat pelanggan, sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Besok datang ke rumah buat urus surat cerai." "Gue nggak mau ribet." Laila menatap layar ponselnya. Itu pesan dari Dika. Tangannya menggenggam ponsel erat. Jadi, akhirnya Dika menyetujuinya juga. Hatinya sedikit lega, tapi juga ada rasa perih yang masih tersisa. Bagaimanapun juga, ia pernah mencintai pria itu. Ia pernah berharap rumah tangga mereka bisa bahagia. Tapi kini, ia tahu bahwa tidak semua cinta berakhir bahagia. Esok harinya, Laila pergi ke rumah Dika untuk menyelesaikan urusan perceraian mereka. Ia pergi sendiri, tanpa Rafif, karena ia tidak ingin anaknya melihat hal yang menyakitkan ini. Saat ia sampai di depan rumah kontrakan mereka dulu, ada perasaan aneh yang menyelimutinya. Ini adalah tempat di mana ia pernah berharap, tempat di mana ia pernah menangis dalam diam. Ia mengetuk pintu, dan tak lama kemudian, Dika membukanya. Tatapan mereka bertemu. Laila terkejut melihat Dika tampak lebih berantakan. Rambutnya acak-acakan, matanya cekung seperti kurang tidur. Tapi ia tidak peduli. "Ayo, urus suratnya cepat," kata Dika, suaranya datar. Laila mengangguk. Baik, mereka duduk di ruang tamu, mengurus berkas-berkas perceraian. Namun, di tengah proses itu, Dika tiba-tiba bersandar di sofa dan menghela napas panjang. "Laila," panggilnya pelan. Laila menoleh, menunggu kata-kata selanjutnya. "Kamu beneran nggak mau balik?" Laila menatapnya dengan mata kosong. "Kenapa Mas tanya begitu?" Dika menggigit bibirnya, lalu tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, tapi tawa yang penuh penyesalan. "Nggak nyangka aja. Aku pikir kamu cuma ngancam waktu itu." Laila tersenyum tipis. "Aku juga nggak nyangka, Mas. Nggak nyangka aku bisa sekuat ini buat ninggalin seseorang yang nggak pernah menghargai aku." Dika terdiam. Laila melanjutkan, "Aku udah cukup sabar, Mas. Aku udah cukup bertahan. Tapi akhirnya aku sadar, kalau aku tetap tinggal di sini, aku cuman akan terus terluka." Dika mengusap wajahnya, tampak frustasi. "Jadi, ini beneran selesai?" Laila mengangguk. "Iya, Mas. Ini beneran selesai." Dan untuk pertama kalinya, Dika tidak bisa berkata apa-apa lagi. Laila berdiri, mengambil tasnya, lalu berjalan menuju pintu. Sebelum ia melangkah keluar, ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. "Selamat tinggal, Mas," katanya pelan. Kemudian, ia pergi, meninggalkan rumah itu, meninggalkan kenangan pahit, meninggalkan luka yang pernah ada. Dan kali ini, ia tidak akan pernah kembali. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Dika, Laila merasa seperti beban berat yang selama ini menghimpit dadanya perlahan terangkat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan berdiri di titik ini, meninggalkan suami yang tak pernah mencintainya, memilih hidup sendiri bersama anaknya, dan memulai dari nol. Namun, anehnya, ia tidak merasa takut.
Di dalam dadanya, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari berlalu, Laila semakin sibuk dengan bisnis online kecilnya. Ia mulai mendapat lebih banyak pesanan, dan dengan uang hasil jualannya, ia bisa membeli susu dan perlengkapan bayi untuk Rafif tanpa harus meminta pada siapapun. Ada rasa bangga yang tumbuh dalam dirinya. Dulu, ia selalu merasa bergantung pada Dika, merasa harus selalu meminta izin, selalu takut dianggap merepotkan. Tapi kini, ia belajar bahwa ia bisa berdiri sendiri. Namun, meskipun ia sudah berusaha meninggalkan masa lalunya, bukan berarti semuanya berjalan lancar tanpa hambatan. Suatu siang, di rumah orang tuanya, Laila sedang menidurkan Rafif di ayunan ketika ibunya datang membawa wajah khawatir. "Nak, tadi ada tamu yang nyari kamu," kata ibunya pelan. Laila mengerutkan kening. "Siapa, Bu?" Ibunya duduk di sebelahnya. Ibu Dika dan kakaknya Rina. Mendengar nama itu, Laila merasakan dadanya sedikit berdesir. "Mereka mau apa?" Ibunya menghela napas. Ibu nggak tahu pasti, tapi mereka terlihat kesal. Mereka nanya kamu ada di mana, tapi ibu bilang kamu lagi di kamar. Laila menggigit bibirnya. Ia tahu keluarganya Dika tidak akan diam begitu saja. Benar saja, tak lama kemudian, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. "Laila, keluar kamu!" Itu suara Rina. Laila menarik napas dalam. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi cepat atau lambat. Dengan tenang, ia keluar dari kamar dan menemui mereka di ruang tamu. Di depan pintu, berdiri Ibu Dika dan Rina dengan wajah penuh amarah. "Kamu keterlaluan, Laila!" Rina langsung berseru begitu melihatnya. Laila menatap mereka tanpa ekspresi. "Ada apa, Kak?" Ibu Dika menggeleng dengan wajah kesal. "Kamu beneran cerai sama Dika?" Laila mengangguk. "Iya, Bu. Kamu nggak malu? Udah punya anak kok malah ninggalin suami. Kamu kira kamu bisa hidup sendiri tanpa laki-laki?" Suara Rina meninggi. Laila tetap berdiri tenang. Ia sudah mempersiapkan diri untuk ini. "Aku lebih malu kalau terus bertahan di rumah tangga yang enggak menghargai aku," jawabnya dengan suara tegas. Ibu Dika mendengus. "Ya Allah, perempuan zaman sekarang enggak tahu diri. Udah dikasih suami masih aja mau cerai. Kamu pikir cerai itu hal sepele? Kamu pikir kamu bakal bahagia tanpa suami?" Laila menatap ibu mantan suaminya dalam-dalam. "Bu, kebahagiaan itu bukan soal punya suami atau enggak. Kebahagiaan itu tentang bagaimana kita diperlakukan. Aku lebih bahagia sendiri daripada terus hidup dengan seseorang yang nggak pernah peduli sama aku." Rina tertawa sinis. "Hah, sombong banget. Jangan sok kuat deh. Ntar kalau lo susah, nangis-nangis juga." Laila tersenyum tipis. "Aku memang akan susah, Kak. Tapi setidaknya aku nggak akan merasa sendirian dalam kesusahanku. Karena sekarang, aku punya Rafif, dan aku punya keluarga yang selalu mendukung aku." Ibu Dika melipat tangannya di dada. "Jadi, ini keputusan akhir kamu?" Laila mengangguk mantap. "Iya, Bu. Aku nggak akan balik ke Dika. Aku nggak akan menyesal." Keduanya terdiam, mungkin karena tidak menyangka bahwa Laila bisa sekuat ini. Akhirnya, Rina mendengus kesal dan menarik ibunya pergi. "Udah, Bu. Percuma ngomong sama perempuan egois kayak dia." Tanpa berpamitan, mereka pergi meninggalkan rumah. Laila menghela napas panjang. Jantungnya masih berdegup cepat, tapi ada satu hal yang ia sadari. Ia tidak takut lagi. Dulu, mungkin ia akan menangis setelah kejadian ini. Tapi sekarang, ia hanya merasa lega. Ia telah membuat pilihan untuk dirinya sendiri. Dan ia tahu, keputusannya adalah yang terbaik. Malam itu, saat menidurkan Rafif, Laila menatap wajah anaknya yang tertidur nyenyak. Ia mengelus pipi kecilnya dengan lembut, lalu membisikkan sesuatu dengan suara pelan. "Kita akan baik-baik saja, Nak, Ibu janji." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Laila benar-benar yakin dengan kata-katanya sendiri. Dan ia tahu, hari esok akan menjadi awal baru yang lebih baik untuknya dan anaknya. Bulan demi bulan berlalu sejak perceraian Laila dengan Dika. Hidup sebagai ibu tunggal memang tidak mudah, tetapi Laila semakin terbiasa dengan ritme kehidupannya yang baru. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan kebutuhan Rafif. Setelah itu, ia mulai mengurus bisnis online-nya. Pesanan semakin banyak, dan ia mulai mendapatkan pelanggan setia. Ia bahkan sudah bisa menyewa seorang kurir untuk membantu pengiriman, sehingga ia bisa lebih fokus mengurus bayinya. Meskipun sibuk, Laila tidak pernah mengeluh. Justru, ia merasa lebih hidup dibanding saat ia masih terjebak dalam pernikahan yang penuh luka. Suatu siang, di rumah orang tuanya, Laila sedang menimang Rafif di teras, ketika ayahnya datang dengan membawa sebuah amplop di tangannya. "Nak, ini surat dari pengadilan. Perceraianmu dengan Dika sudah resmi," kata ayahnya pelan. Laila menerima amplop itu dengan tangan sedikit gemetar.
Ia menatap kertas di dalamnya, membaca setiap kata yang tertulis. Perceraian resmi. Hatinya berdesir. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia menatap bayinya yang kini mulai tersenyum padanya, seolah memahami bahwa beban berat yang selama ini ibunya tanggung akhirnya telah lepas. "Terima kasih, Yah," katanya, suaranya hampir berbisik. Ayahnya mengangguk, lalu menepuk bahunya dengan lembut. "Kamu sudah mengambil keputusan yang benar, Nak. Sekarang, waktunya kamu menatap masa depan." Laila tersenyum, merasakan hangatnya dukungan dari orang tuanya. Beberapa hari kemudian, bisnis online yang ia rintis semakin berkembang. Ia bahkan mulai merencanakan untuk membuka toko kecil di dekat rumah, agar lebih banyak pelanggan bisa langsung membeli produk yang ia jual. Ia bekerja keras, tapi kali ini dengan kebahagiaan di dalam hatinya. Tak ada lagi perasaan takut, tak ada lagi perasaan tidak berharga. Laila telah menemukan versinya yang baru. Seorang wanita yang kuat, seorang ibu yang mandiri, dan seorang individu yang tidak lagi takut memperjuangkan dirinya sendiri. Suatu malam, saat ia sedang duduk di kamar bersama Rafif, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah lama ia hapus dari daftar kontaknya, dari Dika. "Gimana kabar anak kita?" Laila menatap pesan itu beberapa saat sebelum akhirnya tersenyum tipis. Ia mengetik balasan singkat, "Baik, dan aku juga baik." Setelah itu, ia menghapus percakapan tersebut dan mematikan ponselnya. Dulu, ia mungkin akan menangis membaca pesan dari mantan suaminya. Tapi sekarang, ia hanya merasa bahwa hal itu tidak lagi penting baginya. Ia telah menutup bab lamanya. Kini, ia sedang menulis kisah barunya, tanpa Dika, tanpa luka, tanpa penyesalan. Ia menatap wajah Rafif yang mulai terpejam, lalu mengecup kening kecilnya dengan penuh kasih. "Ibu janji, Nak, kita akan hidup bahagia, tanpa harus menunggu orang lain untuk membahagiakan kita." Dan untuk pertama kalinya, Laila benar-benar percaya bahwa kebahagiaannya ada dalam genggamannya sendiri. Ia tersenyum, menatap langit malam melalui jendela kamarnya. Di luar sana, bintang-bintang bersinar terang, seolah ikut merayakan kemenangan kecilnya dalam hidup. Tamat.